Makanya ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Bapak Ibu, ketika beliau berdakwah berjalan Bapak Ibu di tengah malam, yang mesti kita ambil iktibar dan hikmahnya dari perjalanan beliau, walaupun beliau itu adalah seorang waliullah, tapi ketika itu dia juga tidak mampu memandang Allahnya di sebalik bentuk dan rupa apa yang dipandang dan lihat oleh dirinya itu. Ketika dia sedang berjalan di tengah malam, lalu berpapasanlah dengan seekor anjing Bapak Ibu. Ketika itu ada rasa khawatir di dalam dirinya, bahwa anjing yang akan mendekati dirinya itu, dalam pikirannya, dalam perasaannya, anjing itu nanti akan menjilat dan menyentuh pakaiannya, menyentuh baju gamisnya, menyentuh sarungnya. Lalu dengan pikiran yang cerdas, diangkatnya gamisnya Bapak Ibu. Dikiaknya sarungnya. Nah, pandai le tahu kiak sarung tuh. Kepada ona mindang mah. Diangkat disinsiangkan. Diangkatnya gamisnya sarung itu. Ya, ketika diangkatnya sarungnya dan gamisnya tadi, ya, karena dia takut gamis dan sarungnya itu dijilat oleh seekor anjing tadi. Atas qadarullah Bapak Ibu, biiznillah, atas izinnya Allah. Ketika itu seekor anjing tadi bertanya kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadi. Wahai Syekh, kata seekor anjing, kenapa engkau angkat sarung engkau? Apakah engkau mengangkat sarung engkau itu takut kena najis dengan diriku? Padahal diriku ini tidaklah basah, diriku ini adalah kering. Andai kata gamismu, sarungmu, kena najis, kena diriku ini, gamis dan bajumu itu masih bisa disucikan dan dibersihkan. Dengan air salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi apabila engkau wahai Syekh, mengangkat sarungmu, menyingsingkan gamismu, karena kamu merasa adalah makhluk yang paling mulia, sedangkan kamu memandang aku ada sebagai makhluk yang najis, yang haram. Ingatlah wahai Tuan Syekh, kata seekor anjing tadi. Najis yang ada di dalam dirimu tidak akan pernah bisa kamu bersihkan dengan 7 lautan dan 7 samudera. Sedangkan aku Tuan Syekh, walaupun aku ini diciptakan Allah dalam bentuk seekor anjing yang najis dan haram, tapi aku tidak pernah bersangka suuzon kepada Allah. Aku tetap menjalankan takdir aku sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Aku tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Bagaimanapun Allah menciptakan akan diriku, aku tetap berserah diri kepada Allah. Tapi kenapa engkau merasa lebih mulia daripada aku? Sehingga engkau merasa jijik melihat aku. Padahal aku sendiri tidak pernah protes kepada Allah. Aku cuma tetap selalu berhusnuzon kepada Allah. Ketika itu Bapak Ibu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu Bapak Ibu tertekun dia. Terpana dia mendengarkan kalam seekor anjing tadi itu. Pada saat itulah dia minta maaf. Setelah Tuan Guru tadi minta maaf kepada seekor anjing atas kekeliruan dia, atas kekhilafan dia, tidak mampu memandang Allahnya di balik apa yang dia pandang, sehingga dia memandang seekor anjing itu adalah makhluk yang hina dan dia adalah makhluk yang mulia. Maka ketika itulah Tuan Guru tadi minta maaf dia kepada makhluk yang bernama seekor anjing tadi. Setelah dia minta maaf, apa kata Syekh tadi? Wahai sahabatku, ya, ikutlah pergi bersama aku, pergi berdakwah. Aku akan melanjutkan perjalanan dakwah aku ke suatu tempat dan suatu negeri. Kata Tuan Guru tadi. Apa kata seekor anjing tadi? Wahai Tuan Syekh, saya tidak mau ikut dengan dirimu. Cukuplah kita sampai di sini saja. Kalau aku ikut beserta dirimu,
Kamu selalu disanjung-sanjung dan dipuji oleh orang, sedangkan aku akan dilempar oleh jamaahmu. Aku dianggap adalah hina. Daripada aku dilempar oleh jamaahmu dan membuat kamu nanti malu. Kamu berteman dengan aku. Kamu membawa aku padahal aku adalah makhluk yang hina, makhluk yang najis dalam pandangan jamaahmu. Lebih baik kita berpisah di sini saja. Kamu lanjutkan perjalananmu berdakwah, aku juga akan lanjutkan perjalanan aku. Maka sejak peristiwa itu terjadi Bapak Ibu, ketika sudah terjadinya kasab hati seorang syekh tadi, tuan guru tadi, maka ketika itulah Abu Yazid Al-Bustami itu selalu berbuat baik kepada semua makhluk yang hidup di muka bumi ini. Ya. Kenapa dia selalu berbuat baik kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini? Karena hatinya mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya. Begitulah sebenarnya putusnya pandangan kasab hati kita ini untuk memandang Allah. Sehingga setiap apa yang kita pandang dari sebuah makhluk, dari setiap namanya alam ini, senantiasa menghantarkan hati dan rohani kita itu untuk selalu hadir bersama Allah. Begitu juga Bapak Ibu. Ketika Nabi Isa berjalan dengan anak muridnya, dengan sahabat-sahabatnya. Pada saat itu sahabat-sahabatnya Nabi Isa Bapak Ibu juga berpapasan dengan bangkai yang telah membusuk. Pada saat itu sahabatnya Nabi Isa nih Bapak Ibu menutup hidungnya dengan kedua telapak tangannya sambil berkata apa? Alangkah busuknya bangkai yang telah mati ini. Lalu Nabi Isa dengar, diam dan senyum Bapak Ibu. Tak lama setelah itu apa kata Nabi Isa? Alangkah putihnya gigi hewan yang telah membusuk ini. Berbeda pandangan antara Nabi Isa dengan sahabat-sahabatnya. Nabi Isa mengatakan alangkah busuknya bangkai yang telah mati ini. Nabi Isa memandang alangkah putihnya gigi hewan yang telah mati ini. Lalu Nabi Isa melanjutkan pertanyaannya kepada sahabatnya. Apakah hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah? Benar wahai Nabi Allah, bahwa hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah. Kalaulah hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah, maka ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, setiap ciptaan Allah itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah. Kalaulah setiap hewan yang mati itu adalah ciptaan Allah dan yang terbaik dalam pandangan Allah, tapi kenapa manusia tidak mampu memandang sisi baik dan sisi yang terbaik dari setiap apa yang diciptakan dan dijadikan Allah, walaupun itu dia sudah menjadi seonggok bangkai. Lalu apa kata Nabi Isa selanjutnya? Ketahui wahai sahabatku, sesungguhnya manusia ini selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam dadanya dan apa yang ada dalam pikirannya. Kalaulah di dalam dada dan pikiran manusia itu baik, insya Allah, maka apa yang disebutnya, apa yang disampaikannya, apa yang diutarakannya, dan apa yang dipandang dan dilihatnya pasti baik. Tapi kalau di dalam dada dan pikiran yang tidak baik, pasti dia akan mengeluarkan yang tidak baik. Maka sesungguhnya manusia itu selalu mengeluarkan apa sebenarnya yang ada dalam dada dan pikirannya itu. Disitulah rahasia Nabi Isa itu mampu menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Dia mampu memandang Allahnya di situ. Dari setiap apa yang diciptakan, dari setiap apa yang dijadikan. Jadi jangan dipandang bentuknya, jangan dipandang rupanya. Pandang rahasia segala bentuk dan rupa itu siapa.
Ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita untuk melatih pandangan hati untuk memandang Allahnya di sebalik yang tersurat dan yang tersirat. Apa kata Allah? Kulin zuru maza fis samawati wal ard. Perhatikan olehmu, lihat olehmu, pandang olehmu. Apa yang tersembunyi, apa yang tersirat, apa yang terselubung di balik langit dan di balik bumi. Allah tak pernah mengajari kita pandang olehmu langit, lihat olehmu bumi. Tidak pernah Allah ajar seperti itu. Tapi lihat, perhatikan yang tersembunyi, yang tersirat di balik langit dan bumi. Yang tersurat di balik langit dan bumi itu aku, kata Allah. Bahwa akulah sebenarnya hakikat. Akulah sebenarnya rahasia. Yang wujud dan yang nyata pada langit dan pada bumi. Jadi kalau Allah yang menjadi rahasia pada segala yang wujud, yang nyata pada langit dan bumi, mestinya kita mampu memandang Allahnya yang sudah nyata dan yang wujud pada sekalian alam ini. Apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, supaya hati kita itu selalu berbuat baik dalam kehidupan ini. Makanya kemuliaan manusia, kemuliaan seseorang hamba Allah itu bukanlah dilihat daripada sosoknya, bentuknya, rupanya. Akan tetapi adalah ketakwaannya di sisi Allah. Ini yang Allah katakan kepada kita semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang karamah di sisi Allah, orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang mana hati dan jiwanya telah benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah. Hati dan jiwanya ini benar-benar jinak kepada Allah. Hati dan jiwanya mampu memandang Allahnya dari segala bentuk dan rupa. Jadi kalau kita sudah mampu memandang sisi dalamnya dari setiap manusia, kita sudah mampu memandang sisi dalamnya dari setiap makhluk itu, rupanya ketika mampu memandang sisi dalamnya dari setiap manusia dan dari setiap makhluk, rupanya dirinya dengan diri kita itu satu jiwa, satu nafsi, satu wujud, satu rupa dan satu rahasia. Tiada lain adalah wujudullah dan rahasia wujudnya Allah itu semata-mata Bapak Ibu. Nah, begitu kita memahami ini. Walaupun kesempurnaan segala bentuk dan wujud dan rupa yang kita pandang ini Bapak Ibu, sempurnanya pada manusia. Karena manusialah yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Tapi jangan kita merasa diri kita ini lebih tinggi dan lebih mulia daripada mereka. Ini yang pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab Bapak Ibu. Ketika Umar bin Khattab Bapak Ibu melihat seekor burung dan melihat namanya pohon-pohon kayu, lalu terbetik dan terlintaslah kalam batin di dalam diri beliau. Ya. Bahwa burung itu walaupun dia bisa terbang kemana-mana, hinggap di mana-mana, tapi dirinya tetap dimanfaatkan oleh manusia. Dirinya tetap akan dimakan oleh manusia. Pohon-pohon walaupun tinggi, menjulang, dahan dan rantingnya, dia akan dimanfaatkan juga oleh manusia. Tapi apa kata burung dan pohon-pohon itu kepada Umar? Wahai Umar, ya, walaupun kami ini dimanfaatkan oleh manusia, untuk kebutuhan manusia, karena manusia itu adalah khalifah. Tapi wahai Umar, kami ini adalah makhluk di akhirat tidak akan dihisab oleh Allah. Namun manusia, wahai Umar bin Khattab, walaupun manusia ini adalah khalifah yang terbaik,
tapi manusia tetap dihisap nanti di akhirat di hadapan Allah. Maka ketika itulah tertekunnya hatinya Umar itu. Apabila dia memandang burung, melihat pohon-pohon, apa kata beliau? Wahai burung, wahai pohon, doakan aku ya, supaya aku nanti di akhirat juga tidak dihisap sama seperti engkau.